Sampai nggak panggil-panggil. Nah, mungkin Bapak yang presentasikan ini, Pak. Langsung Pak Thomas ya. Sudah datang. Jadi inti kita, Pak Gubernur ingin Waduk Pluit itu kita wujudkan tahun ini kalau bisa. Ini konsep Pak Gubernur mau diwujudkan tahun ini, tapi kami nggak punya APBD. Ini cerita seperti ini. Nah, kita akan mulai nego. Sini sebenarnya yang paling dekat. Nanti Bapak bisa jelaskan Pak ya. Dari Waduk Pluit ini, yang paling dekat itu saya kalau kita tarik ke sini Pak. Ini ada pulaunya Intiland. Ya, di sebelah sini lagi ada pulaunya Agung Podomoro. Nah ini juga sebelah kanan ada Ancol. Jadi kita Ancol kita undang. Jadi ada pemikiran dari Pak Gubernur. Harusnya kalau kita kasih izin reklamasi sebuah pulau, harusnya pulau itu bisa membiayai semua yang kita mau bangun, Pak. Ini maksudnya ini pemikiran beliau nih. Nah, ini kalau ini bisa, kita jadikan model. Nah, soal pembebasan ini bagaimana segala macam, Pak Gubernur udah bersikeras, namanya di dalam waduk, dalam kali gendong, nggak ada batasan. Tadi udah 60 orang udah datang sama saya nggak mau kasih sih. Ya nggak bisa Pak, kan puluhan tahun di sini. Kalau itu kamu dudukinnya Monas sama, jadi pengen UPC mau minta bagi lahan. Kalau mau bagi lahan, dudukinnya balik kota. Saya juga mau ikut dudukin sama istana, sama Monas sekalian, Pak. Ini kan kesalahan kita dari dulu membiarkan gitu. Jadi pembiaran seperti ini. Hari ini kita bicara bukan soal teknis lagi Pak. Kita bicara pembiayaan Pak. Kami tahun ini ada anggaran 50 miliar untuk tidak cukup. Pak beliau sampaikan kemarin, Pak Thomas bisa sampaikan, Bapak presentasikan ya. Bisa lihat di luar. Pak Gubernur sudah setuju. Yang Bapak presentasikan saya sudah kasih lihat, sudah setuju. Maunya seperti ini Pak. Kasih lihat aja Pak. Saya sudah punya. Baik Bapak-Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kami kemarin setelah kejadian bencana alam mencoba masuk dan membor 4 titik, 4 lokasi kita temukan 2 hari. Kedalaman tanah keras itu antara 23 sampai 28 meter. Kita ambil rata-rata 23 meter. Ada satu. Kemudian dari hasil boringnya kita mencari sesuatu penahan
dinding penahan yang paling efisien. Coba kembali bukan ke satu. Nah, lagi. Ikutin aja Pak gambarnya Pak, nggak usah bolak-balik Pak. Jalanin aja Pak. Oke ya, kita jalanin aja. Nah, ini beberapa titik kita bor kemarin. Kita menemukan kedalaman tanah keras itu 23 sampai 24 meter. Kemudian kalau kita panjang, kami mendengar Pak Wagub minta direvitalisasi sampai 10 meter dalam. 10 meter dalam waduk, ini boringnya kita kemarin. Kalau kita gali sampai dalam 10 meter, kita memerlukan panjang 23 meter, muncul 10, 13 yang kita tanam. 13 yang ketanam. Tapi mahal sekali ini. Kemudian kita coba membuat seperti ini. Kita gali ini 5 meter di pinggir, kita tarik 10 meter, terus kemari. Yang 10 meter itu ini masih 5 meter. Jadi dari segi safety juga, ini ketika ada orang jatuh, anak-anak main, ini tidak langsung 10 meter seperti ini. Di satu sisi, kita panjangnya cukup 14 meter, masuk 9 meter, 5 meter muncul, kita kasih besi di konsol airbag dengan jarak 10 meter. Ini jauh lebih efisien ketimbang yang ini. Kemudian setelah ini kita temukan, baru bagaimana menggali tanah sebanyak 5,6 juta kubik. 5,6 juta kubik kalau kita angkut pakai dump truck, jumlah dump truck itu 468 unit, maka fluid akan traffic jam. Fluid selain traffic jam, di mana-mana lumpur bertebaran. Ini 468, kemudian kita kombinasi, akhirnya kita kombinasi eskavator dengan dredger. Gambar dredger kami, kita punya dredger armnya 15 meter, kita bisa pompa sampai 8 km dengan 2 booster. Kemarin kami mencoba, dan kebetulan yang saya kenal adalah bapak-bapak ini dari direksi Ancol. Kami mencoba ngedredge ini, kami buang ke Ancol dengan jarak 6 km dengan 2 booster pump. Jalur pompa ada Pak. Dari sini, ini yang 5 meteran, ini yang dalam 10 meter. Nah, ini. Dari sini kami masuk ke kali, ada kali kecil di sini. Masuk dalam kali terus di bawah jalan tol ada kali. Masuk kali ini yang ya, masuk ke sini, ini lokasi buangan kita. Kita memprediksi kalau ini 5 juta, kira-kira 3 juta bisa didapat. Kalau 3 juta kita bikin kali, ini dalamnya 4 meter ya Pak, 4 meter, ini bisa dapat 20-30 hektar, 1 meter di atas air. Tapi belum bisa dimanfaatkan, nunggu bertahun-tahun supaya settlement dulu, atau kita percepat dengan vertical drain, ini bisa langsung jadi komersil. Kami tawarkan pekerjaan ini dengan konsep silent operation, tidak terjadi jumping di sini, ramai di sini. Ini pipa hanya di dalam air. Kita bekerja 24 jam. Kita bekerja 24 jam. Kapal ini 24 jam menghasilkan 20.000 per hari. 24 jam 20 sampai 25.000 per hari.
Kemudian sebagian dari pinggir-pinggiran bisa kita ambil pakai dump truck. Kapal kami masuk sampai sini, dibongkar pakai crane 50 ton, di-assembling lagi di sini, baru operasi. Kalau kami dapat SPK sekarang, 3 bulan kemudian baru kapal bisa bekerja. Tapi dump truck sudah bisa dimulai, tiang pancang sudah bisa dimulai. Kebetulan kami kemarin mengerjakan banjir Kanal Timur, kita masih ada sisa pancang 20.000 batang di Sunter. Kalau kita naik tol, itu ada horsing, nah itu tanah kita Pak disewa horsing, di situ ada 22.000 batang sekarang. Jadi kalau diperintah sekarang kita langsung masuk crane, kita bisa pancang ini semua, sambil kita cetak ulang lagi kekurangannya. Ini semua 4,1 km kelilingnya, 4.150 meter. Kemudian konsep kita pasang green di sini. Pohon yang sedang kita selidiki saat ini di IPB sudah positif 1 cemara laut. Cemara laut sudah positif hidup. Kemudian ada ketapang. Mungkin ada beberapa pohon lagi nanti yang sedang kita. Ini diperiksa dulu tanahnya, mana yang cocok di sini akan kita tanam. Kembali ke tampak awal tadi. Nah ini jadi 7,2 juta kubik Pak, kita revitalisasi. Sekarang 1,6 juta, tinggi air 2-3 meter di tengah. Di pinggir sudah nggak ada air. Terus kita revitalisasi menjadi 7,2 juta kubik. Ke depan tadi. Ya, lagi. Nah, yang tadi bro. Ya, tadi. Ya. Ini konsepnya Pak. Atas kita ambil dulu dengan eskavator pakai ponton, baru bawahnya kita dredge, kemudian ini langsung pipa sampai ke Ancol atau kemanapun yang kita minta nanti. Ini masuk ke seberang sana, ditarik lagi ponton, masuk ke pembuangan juga. Jadi kita tidak pakai dump truck. Kalaupun pakai dump truck, kita usahakan sesedikit mungkin, sehingga memang kita berharap Waduk Pluit ini menjadi ikonnya Jakarta. Di sini kita bisa tanam ikan. Hari Sabtu kita boleh mancing di sini. Ikan yang sedang kita periksa juga katanya itu, kalau orang Medan bilang siakap, ikan bukan apa? Bukan. Bandeng salah satu yang cocok di sini. Bandeng salah satu. Ya, karena bandeng itu kalau dipancing lawannya kencang sekali. Waduk Pluit sekarang ada ikan? Mati kan. Tinggi sekali. Itu gas keluar kan itu terus. Ya, yang banyak ular. Sampai ada gasnya. Ya sebenarnya kalau konsep revitalisasi dan ini bening, ini memang harus dikasih pasir 1 meteran semua. Tapi nggak usah lah, saya pikir di depan sana kita kasih saringan Pak. Saringan yang besar. Saringan yang ada sekarang pun saya pikir kurang baik Pak. Belokannya itu sedikit sekali. Kemarin juga kita lihat, kalau bisa belokannya banyak. Jadi begitu dia angkat, pinggir, lepas, otomatis saja Pak, jadi elektrik semua. Elektrik. Sekarang yang saya lihat kurang ke dalam ini ya. Jadi waktu ngangkat sampah nggak semua terangkat. Kemudian pompa yang ada kami juga perbaiki Pak. Kita perbaiki pompa yang ada. Kami lihat di sana bukan submersible pump. Jadi submersible pump itu memang adanya di dalam air. Mau banjir atau mau apa ya memang rumahnya di dalam air. Alasannya banyak sampah itu nggak cocok Pak, bisa diangkat terus. Oke. Kalau ada submersible pump, 1 saringan, 2 saringan, 3 saringan, kemudian sampah yang masuk juga jangan banyak sekali Pak. Memang harus budaya harus kita rubah Pak. Tapi memang pompa banjir itu submersible. Kita kasih genset lebih tinggi dari high water level. Mau listrik mati mau apa kita tinggal hidupin aja Pak. Itu 5 kubik per detik, 5,5 miliar hanya pompanya saja, belum shelternya. Tapi pompa yang ada saya pikir sudah cukup, meskipun bukan submersible, karena saya melihat di sini ada Grand Jepang.
Jepang ngasih grant ke Pluit, sedang dikerjakan sama kebetulan mitra kami juga tuh Hasama, kontraktor Jepang. Lagi dibangunnya di sini untuk buang ke laut, sehingga kalaupun kita tidak pasang pompa, kita perbaiki saja pompa yang ada, Pak. Kita perbaiki pompa. Ada cara lain juga mau mengeruk ini, hanya kita khawatir akan terjadi dump truck yang banyak sekali. Ini kita pompa 2 hari, kering, Pak. Waduk Pluit, kita kasih beset di tengahnya, air jatuh di tengah, ini semua kering, kita ambil pakai dump truck, sah-sah saja. Tapi itu yang saya bilang tadi, kita mau kerja, Bapak silakan tidur, besok pagi sudah helm. Kita 24 jam, Pak. Ketimbang kita banyakin dump truck di sini, kami pilih cutter section dredger. Kalau mau dihuni ya, pasang vertical drain, cepat dia turun, setelah itu silahkan dihuni. Sebelum ditekan, ya itu turun terus, Pak. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berkembang terus. Setelah ini juga kami melihat potensi lagi waduk Sunter. Waduk Sunter sangat dekat. Masuk RW, Pak. Apa? Ya. Ya, jadi beberapa pulau pun bisa kita bentuk nanti, Pak, di situ sebagai reward. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Ini mesti tanya sama Jakpro sama Ancol. Itu pulaunya luasnya berapa, Pak? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya pikir idenya baik sekali karena menjadi satu upaya yang bisa memberikan manfaat bagi DKI maupun Ancol. Kita memang ada beberapa pulau, Pak. Yang di timur itu ada pulau 120 hektar, tapi itu memang sudah didedikasikan untuk JD, Pak. Dan itu hubungannya dengan World Bank. Biasanya World Bank itu cerewet sekali gitu, Pak. Nah, oleh karenanya, tapi blessing juga, Pak. Kita ada pulau yang lain yang di utaranya depan. Itu ada yang 30 hektar yang sedang kita akan kerjakan tanggulnya, dan ada yang kurang lebih 200 hektar. Jadi SPK-nya pun sudah ada, Pak. 2 pulau, Pak. Ada 2 pulau. SPK-nya sudah ada yang 35 hektar. Jadi, nah bagusnya adalah coba lihat peta lokasi tadi. Lokasi buangan Dari lokasi ini, dari Pluit sampai lokasi ini lebih pendek 3 km, Pak, dibandingkan dengan yang di timur, Pak. Jadi kalau yang di timur itu, nah ini yang Marina, Pak. Ancol Pulau G, H, Pulau Kaya. K sama L. Ancol Pulau Kaya. Ada ini. Ini sama ini. Sama di sini ada yang kecil, ada. 3 pulau, Nah, Pak. 3 pulau. Ini bukan, ini orang lain. Ini. Nah, sekarang itu yang kita jadi itu di sini, Pak, 120 hektar. Sekarang sudah bikin tanggul selatan sama barat, yang utara lagi dikerjakan berantas. Ya, sedangkan yang di sini kita sudah ada SPK, bulan depan akan mulai. Jadi Mulai reklamasi. mulai bikin tanggul, Pak. Bikin tanggul gitu. Tanggul dulu. Jadi saya pikir pas sekali. Jadi lebih dekat, Pak, dari Waduk Pluit itu, karena Waduk Pluit itu di ini kan, ini lewat sungai, Pak, lewat sungai masuk sini, terus keluar sini. Nggak ada crossing dengan jalan sekarang. Kalau ke sini, Harusnya pulau reklamasi. ya ini pulau berapa? Yang pulau ini. Mungkin, misalnya Ancol dapat ini kan kalau cuma hitung tanah kan tidak bisa tutup. Ini kan masih ada seat pile segala macam. Nah, apakah mungkin Ancol bisa membiayai untuk Waduk Pluit? Ya. Nah itu juga pertanyaannya, Pak. kita nanti juga melihat alokasi kita untuk pulau itu kira-kira 100 miliar, Pak. Kemarin kan Pak untuk materi pasirnya, Pak, gitu, Pak. Ya kalau umpamanya Bapak bisa 50 miliar, yang 50 miliar bisa kita sumbangin gitu. Tapi Bapak udah ngomong 200 miliar gitu. Nah saya bilang Total 800 miliar. Total pancang, perbaikan pompa, seat pile semua, pengerukan 850
termasuk yang taman jalur hijau segala macam. Tambah jalur hijau, jogging track, sama pembuatan ada Kalau jalan. jogging track bisa serahkan ke Jambo, Ya. kerjakan. Jadi Wilayahnya kalau saya usul Pak, tanahnya kami yang cover Pak. Jadi seed pile mungkin Pak Thomas kemarin cerita ada CSR dari BUMN yang bisa lakukan. Karena memang loaded atau kemampuan nggak sana juga bisa masalah Pak. Bapak kan untuk ngeruknya berapa duit Pak? Ngeruknya kan Ancol kan cuma beli tanah dump site kan. Saya Bapak kan mau hitungnya per Oh, ya makanya saya kemarin volume. saya ngitung Pak, jangan hitung volume, tapi Per dump site kan. saya ngomong mengenai barang apa yang Bapak pakai, saya bayar, ditambahin penyusutan, ditambah untung, tambah energi segala macam gitu. Jadi kami juga bisa bertanggung jawab karena gini Pak, kalau kita ngambil dari sungai, dari waduk, itu kualitasnya memang belum kita tahu, ya. Bahkan dalam satu penelitian kita yang di JD itu tuh harus nunggu 5 tahun. Dan ada suatu perbaikan tanah yang harus kita lakukan. Artinya cost of money daripada itu kan harus di carry dan kita harus ada perbaikan tanah gitu ya. Kita belum tahu. Mudah-mudahan di sana tanah, tapi just info aja bahwasanya kalau yang namanya rawa-rawa di Ancol itu atau di Pluit itu tanah kerasnya 18 meter Pak. Jadi sebenarnya karakter tanah di kedalaman 18 meter itu adalah bukan tanah keras, tapi tanah lumpur Pak. Nah itu yang mungkin nanti kalau sampai di sana. Tapi saya bilang Bapak nggak kerugi lah pokoknya. Kos berapa kita cover, tapi jangan ngomong soal volume gitu. Karena kalau volume nanti tahu-tahu bahannya kalau punya bahannya jelek kan tanggung jawab sama DKI gitu. Tapi kalau dengan harga alat-alat gitu. Tapi kalau volume harga tiba-tiba di tempat tiba-tiba kualitasnya jelek, nah saya nggak bisa bertanggung jawabkan. Jadi tinggal itu Pak. Mestinya ada titik temu Pak. Kerja berapa hari, volume yang jalan, alat semua, penyusutan, dan Bapak mau ambil untung berapa dari situ. Ya. Jadi seolah-olah Ancol nyewa alat Bapak untuk ngerjain untuk Pluit, Ya. dapat buangannya berapapun itu, Ya. itu menjadi milik Ancol. Jadi kalau bisa ketemu gitu. betul. Kalau kualitas itu jelek, tanggung jawab saya Pak. Iya. Karena memang apa yang saya minta sama Bapak adalah pekerjaan itu, bukan kualitas tanah itu. Iya. Jadi seolah-olah semacam CSR-nya Ancol terhadap Pemda DKI Iya. untuk Iya. mengeruk Iya. Pluit. baik Pak. Nanti PU, pompanya PU anggarkan. Kalau banyak seed pile juga kita bisa anggarkan. Dari tamannya kiri kanan itu nanti Jakpro. Pembebasan juga kita bisa ajak berapa properti Pak untuk bayar mereka Ya. untuk keluar, Ya. masuk buat jalan. Yang jalan yang di ujung nanti. Jadi isi orang PU semua nih, Ancol orang PU, Jakpro orang PU, itu orang PU semua kan. Katanya harusnya bisa selesai kita nih. Timetable ya kenapa? Karena kita udah ada SPK, mestinya 3-4 bulan kelar. Kapal masuk 3 bulan, jadi 3 atau 4 bulan kemudian terjadi suatu penyedotan gitu. Nyedot berapa lama saya nggak tahu. Jadi 3 bulan ini kerjakan dulu dengan eskavator, pelan-pelan pinggir itu Pak, angkut, buang sampah yang 1-2 meter. Iya, iya, betul Pak. Ya kan, sampai tunggu dia masuk kerjakan itu, sambil mulai bayar-bayar orang. Kita mau bebaskan semua Pak. Karena yang namanya sewa itu kan, yang ngotot ribut sama kita kan yang tuan bos-bos properti PKL ya Pak. Iya. Nah kita udah identifikasi mereka siapa. Kalau dia secara hukum dia nggak mungkin menang. Kenapa? Kita kenakan dia pajak final 5% nyewain rumah aja udah masuk penjara Pak. Iya. Kalau nggak bayar yang bayar. Iya. Oke, kalau kamu mau ngotot bahwa ini punya Anda boleh. Berarti Anda harus bayar pajak 5% sewain. Nah orang-orang sewa kan boleh keluar Pak. Nah kita tadi udah ada pemikiran dari Pak Gubernur. Ini pulau-pulau kan kita belum kasih izin reklamasi ini sebetulnya. Kita harus kasih kan. Makanya swasta ada yang tertarik gitu. Nah Pak Gubernur ngitung. Ini properti untung begitu besar, sumbangsi ke kita nih
berapa gitu Pak. Bukan soal hitung hasilnya. Harusnya Anda bisa bangunkan kita rumah susun. Kita beli tanah dan bangunkan rumah susun. Terus kayak seperti ini kan, ya Anda harus hitung-hitungan dalam kita. Kalau Anda bisa untung misalnya 5T, 10T, Anda sumbangan untuk membangun ini 1T kan wajar. Nah istilahnya gitu kan, dulu zaman Pak Foke juga Pak Foke pindah ngitung kok. Saya kenal banyak bos-bos properti. Bang Yos sih nggak hitung-hitungan ya, kalau Pak Foke ngitungnya lebih tajam. Nah kami juga ngitungnya juga sama tajamnya Pak. Kita sama orang bisnis, kita bisa hitung. Nah tapi kita hitungan tidak minta untuk kami pribadi gitu. Kita pengen Jakarta ini kita lagi hitung nih Pak ya. Misalnya contoh, ini ada bendungan yang kecil ya, tahap awal Pak ya, kalau kita sambung Pak ya. Dan kan belum tentu memaksa mereka mau ikut. Rata-rata punya konsep dari dulu. Pulau kita kasih, dia yang jual, dia yang untung. Infrastruktur kami Pak. Nah itu yang kita mau rubah sekarang. Dia Pak Gubernur maunya berubah. Anda dapat tanah, Anda untung ya bagi tuh untungnya Anda bangun. Kenapa mesti beban APBD? Kita tidak lagi jalan. Kita hitung terasa mesti ke jalan layang. Kasih izin dulu. Udah mahal, nggak mau bebasin nggak? Ke kita lagi. Nah sama seperti sekarang properti. Memang bisa dua sisi Pak. Satu sisi properti nakal, jalan yang dia bikin tidak bagus, dia mau serahkan pada PU, kita tanggung. Ada juga, memang ada oknum PU juga nakal mungkin nggak. Dia nggak mau terima karena tahu itu terima kamu untung nih. Sama BPKD terjadi Pak, kita nolak. Saya dilaporin dari banyak pemilik properti, dipersulit Pak untuk menyerahkan aset. Karena pihak kita juga sadar kamu menyerahkan aset, kamu untung nih, saya yang ngerawat. Ini semua dihitung uang. Nah ini kita mau ubah, itu cerita lama. Nah sekarang kami maunya sederhana sekali. Properti ada berapa? Misalnya 400 pengembang Pak, seluruh Jakarta Pak. Sebetulnya kalau kita tugaskan mereka bersihkan semua kelurahan aja bisa kok Pak. Kita bagi aja. Nah mana yang mesti PU kerjakan, mana yang harus kamu kerjakan. Jadi ini semua harus ada. Ini maunya Pak Gub seperti itu. Nah sekarang kita kembali soal pulau Pak. Pak Gub ngitung nih, mulai ngitung sama saya berapa pulau nih. Pak Gub ngitung nih. Ini pulau ini kalau dihitung untung 5 juta saja Pak. Ini pulau sekian ratus hektar, 1.500 triliun Pak bisa untung Pak. Kita tanah matang udah siap jual 6 juta kira-kira Pak. Nggak sampai Pak, soalnya Pak 4 juta pun ya masing-masing lah, kita bisa berdebat lah soal udah siap matang jual gitu Pak. Bapak bayangkan Pak, kalau saya hitung 6 juta saja Pak, sekarang saja di daerah kita Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk, itu semua udah 20 jutaan. Jadi kalau 6 juta, kita anggap konyol-konyol lah Pak, naikin lagi lah sampai 10 juta lah Pak, itu udah konyol banget Pak. Kenapa? Kita potong setengah kan, karena mesti fasus-fasus segala macam. Bapak untung 5 juta saja Pak. Kalau Bapak punya 100 hektar Pak, itu 5T. Dan namanya properti itu begitu Bapak mulai uruk Pak, belum uruknya udah ada yang jual tanah sekarang Pak. Kita tahu nih Pak. Jadi belum diuruk saja Pak, udah mulai dipasarkan Pak. Dan orang udah bayar dengan harga berapa puluh juta per meter. Itu bisa sampai 40 juta loh Pak per meter Pak. Kita tentu ingin menolong perusahaan swasta maju. Tapi kalau dia maju sendiri sampai uangnya gila-gila, lalu kami harus tanggung APBD, tidak pantas. Nah, jadi Pak Gub hitung nih. Kalau kita hitung secara kasar, kalau kita kerjain sendiri, itu Pak Gub bilang, obligasi 100 triliun kita lakukan saja. Jaminannya pulau ini kita ambil alih. Kasarnya gitu Pak. Kita yang obligasi, kita yang kerjain. Semua giant seawall mau berapa? Badan mungkin 60 T lah ya. Mungkin sampai jadi kereta api semua. Udah 300 T lah, pusing apa? Itu aja kasar lah, 300 T. IPAL, Polan Air Limbah. Jakarta udah dihitung dari JK atau apa? Total Jakarta kamu dilakukan 85 T ya Pak. Udah tutup mata 400 T. 400 T itu namanya monorail kereta api
Saya bisa bikin loop line yang baru untuk kereta api. Itu 30T saja, Pak. Saya bisa bikin loop line lewat atas, Pak. Itu bisa, kalau lewat atas, saya bisa ngangkut 4,5 juta penumpang per hari. Kereta api, Pak. Jadi saya suruh sewa jalan saya sekarang, Pak. Ini kereta api, saya bikinkan 30T. Bikin loop line baru, 30T. Sudah ada rancangannya, sudah ada desain semua dari Korea Selatan. 30T, Pak. Jadi artinya apa? Saya tidak habiskan 400T. Atau habiskan 500T lah. Saya seluruh Jakarta punya IPAL yang tiap hari cetak duit. Semua orang buang-buang air kotor kan mesti bayar sama saya nih, Pak. Per kubik, Pak. Hitung aja, Pak. Rumah-rumah murah di bawah 200 meter gratis. Yang di atas 200 bayar. Ini kita ngitung, ngomong kosong, Pak. Kalau saya haruskan 500T, Pak. Ini Jakarta itu nggak ada lagi kawasan kumuh, Pak. Semua di rumah susun, semua tanah saya beli, kawasan kumuh hilang. Saya bisa bikin pelabuhan sendiri, maka kita mau beli 70% saham PT KBN. Kita bisa ngotot DPR, kalau 2014 siapa partai menang, kita mau beli 70%. Kita ngarangkan Tanjung Priok, itu kita tutup ini lagi, Pak. Tanjung Priok lah, ini sama kita punya draft air 20 meter, Pak. Saya nyambung, Pak, dari sini, Pak, dari BKT, Pak. Saya punya pelabuhan langsung ekspor. Saya punya kawasan ekonomi khusus. Saya punya tanah. Marunda saya punya tanah begitu luas. Saya uruk lagi, Pak. Kalau nggak 150 triliun APBD DKI, Pak, jangan panggil saya, Pak, cincang saya 10 kali aja, Pak. Itu dalam 5 tahun bisa selesai loh, Pak. Kalau kita lihat hitungan properti, Pak, ya. Nah, itu yang kita lagi hitung, Pak. Kalau gitu, properti ini untuk apa kita kasih dia untuk? Kalau dia nggak mau bantu kita IPAL dapat, Giant Seaworld dapat, transportasi laut dapat, pelabuhan laut saya dapat. Nah, mari kita mau tes gitu, Pak. Kita mau tes, kita mau tawarin sekarang kepada bersama Jakpro. Misalnya contoh stadion internasional sama kebun tropis yang di Taman BMW sama waduk BMW. 1,2 T jadi. Jadi kalau kita lakukan ini banyak waduk fluid jadi. Kita punya IPAL di waduk fluid ada. Rumah susun 24 lantai 4 tower di tanah 1,6 hektar itu yang di Muara Baru jadi. Kita punya stadion internasional jadi. Waduk BMW, waduk Sunter juga beres. Waduk Marunda juga jadi, Pak. Ada tanah juga tuh, Pak. Tumpukin tanah, bebasin, kita bangun tower 24 lantai semua situ, Pak. Toh koefisien kepadatan masih rendah di sana, Pak. Sehingga begitu KBN, gambarnya ada saya sampai taruh gambar di sini, Pak. Supaya saya ngintim tiap hari, Pak. Ini ada 170 hektar, Pak. Ini rumah susun kita, Pak. Ini bebas ini ada 170 hektar. Ini pelabuhannya, ini ada pelabuhan di sini, Pak. Di sini ada pelabuhan. Jadi di sini, Pak, ini bisa tampung 40.000 tenaga kerja. Jadi konsep Pak Gubernur adalah orang-orang yang tidur semerampangan di DKI, yang PKTP DKI, yang miskin-miskin, kerjaan tidak jelas, kita pindahkan ke Marunda, plus dapat kerjaan di pabrik. Jadi kita lagi data. Orang perumahan kurang aja nih, kasih tahu tidak tenaga kerja, minta data dari dulu, berapa pegawai KBN yang tidak punya rumah. Makanya Pak Wali saya bisa tahu ini rumah susun ini disediakan untuk sewakan ke pegawai. Benar, bagus. Jadi pegawai tidak ada rumah, kita sediakan, benar. Tapi jauh lebih benar, orang tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan, kita pindahkan ke sini, dia dapat pekerjaan. Jadi buat orang dari luar datang ke Jakarta lagi, kita beresin. Itu kok 40.000 tenaga kerja, kita bisa serap. Ini bisa cepat loh, Pak. Kalau kita kerja cepat, Pak, ya. Saya tidak tahu, saya bukan orang marketing, seberapa laku pulau ini kalau diuruk barat bisa dijual. Tapi kalau lihat pengalaman, kalau jual harganya agak miring, Pak. Sekarang orang pusing, emas susah, deposito susah, saham susah. Semua orang kembali ke zaman orang Betawi lah, beli tanah gak rugi deh. Ada duit beli tanah aja udah. Ini tanah, Pak, saya yakin, Pak, ya, belum diuruk saja, kalau kita pasarkan, Pak, dibeli. Apa kita bilang, baru mau uruk 20 juta, setelah urukan jadi 30 juta, kita tentukan gitu, Pak. Setelah matang 40 juta, Pak.
cetak uang, Pak. Nah, jadi pemikiran ini yang buat kami berpikir, kita tes dulu nih orang sendiri nih, Pak Budi Karyani kan, tes dulu Jakpro, masuk akal nggak pemikiran kami? Kalau masuk akal, tolong Bapak hitung kasih saya. Dan kami jelas kami mau minta apa nih? Kami minta waduk kulit jadi. Kita hitungin pulau Bapak ada berapa biji nih, Pak? Kami ingin stadion jadi. Kami ingin Marunda punya Dikurup jadi. Rumah susun jadi. Jadi kalau ini jadi dan nggak sampai 2 tahun jadi, Pak, kalau kita kerjain, Pak. Jadi sebelum mencapai pertengahan 2014 kita udah punya semuanya. Nah ini yang jujur aja, saya mohon maaf ya, kadang-kadang saya orangnya terlalu semangat atau terlalu kasar, saya nggak jelas juga nih. Tapi maunya Pak Gubernur begitu. Wartawan tanya sama saya, jadi Pak, kapan targetnya Pak? Dari Pak Gubernur. Pak Gubernur bilang sama saya, kalau malam ini bisa jadi pun, dia malam ini jadi. Pakai lampu Aladin. Makanya saya kerja pun kayak orang gila aja udah. Betul Pak, saya kerja pun kayak orang gila Pak. Kalau saya sama dia udah mau pusing, udah mata udah capek, saya nggak pulang Pak. Kalau kira-kira udah ngantuk banget nih, saya pulang dari sini. Jam 9, jam setengah 9 pulang. Bangun pagi udah bangun saya. Karena itu dah. Nah saya Pak Gubernur pengennya kalau bisa malam ini selesai pun kita mau selesai. Jadi hitungan ini Pak yang kami siapkan sini kan semua orang teknis, orang bisnis. Ada Pak Wali Kota. Nah bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, misalnya Ancol sama Jakpro tidak bisa, kami akan panggil pemilik pulau yang lain. Anda bisa atau tidak? Kita nggak bicara lagi pasir yang ada keruk. Kita bicara tanah yang kamu jadikan lahan untuk kamu jual bisa untung berapa T. Buruk pasir mah gampang, dari Belitung juga banyak pasir Pak. Bukan bicara buruk pasir saja Pak, kita bicara Anda bisa untung berapa? Apa ini nih, kita baca nih 454 hektar Pulau K. Wah, Ancol kayak nggak apa-apa lah, punya kita sendiri, nggak apa-apa ya Pak Budi. Punya kita sendiri gitu Pak. Kalau orang lain Pak 556 hektar 600 hektar Pak, kalau dia 10 juta Pak, 6, berapa tuh? 60 T ya Pak? 6 T. Kalau 10 juta Pak, nah, hitung-hitungan aja nih. Ini duit dahsyat itu Pak, itu banyak itu Pak. Nah, kita mesti hitung. Enggak loh Pak, apa? 60 T Pak. Kenapa? Kan 1 hektar 10.000 meter Pak. Ini 10 juta itu per meter Pak, bukan per hektar Pak. Oh itu aja nih. Ya. 100 hektar itu 1 juta meter persegi Pak. 10 T Pak. 10 juta. Kalau 600 hektar Pak, 60 T Pak. Kalau 60 T Pak, ini dia anggap jual setengah saja Pak. Kenapa dia mesti bikin fasus-fasus, air segala macam, setengah saja. 30 T. 30 T kita bangun cerita tadi Pak. Cerita tadi sama ini semua Pak. Jadi semua Pak. Termasuk saya bisa bikin kenapa? Nah kalau tanggung saya ambil sendiri lah. Saya kerja sendiri. Saya bisa bikin kereta api Pak, 30 T Pak. Lalu saya suruh kereta api bayar saya jalan ini 30 T. 4,5 juta penumpang saya angkut per hari. Karena saya bisa paksakan per menit kereta api. Saya udah hitung, saya panggil di rute kereta api, kita ketemu ngobrol-ngobrol sama seluruh direksi. Bisa nggak Pak 1,5 juta? Bisa, asal Bapak bikinkan yang elevatif punya loop line. Oh, saya bisa sih kalau 30 T saja. Ya 30 T, kecil Pak, 30 T Pak. Nah kita bangunnya juga cepet Pak, tinggal panggil Wika atau apa, saya pun semua bisa bangun. Cepet Pak, kita udah pengalaman elevatif. Nah, ini pemikiran kami Pak. Makanya sekarang Bapak-bapak pikir Pak, saya mau ke toilet sebentar Pak. Oke, itu ide bisnis Pak Gubernur. Bruto ya, dari bruto atau dari net. Tinggal dikonvert nanti ke rupiah. Enggak, kita ngomong aja lagi apa? MLM ya. Tapi harus ngomong sama Pak Wikan.
Nikmatin Mbak. Rotinya silakan Mbak. Pak Wagub, Ya. positif. Jadi izin-izin yang keluar yang sudah jalan ini memang dikenakan kontribusi 5%. Iya, 5%. Kalau melihat dari keinginan tadi kelihatannya 2%. Jadi kalau memang ini katakan 10 sampai 15% dan beruntung dan kita konvert menjadi rupiah, kita bicara saja sama kebutuhan nanti kalau kita tunggu, kita ngomong sehingga nanti mekanisme seperti apa. Nah, kemudian baru target-target rupiah yang itu tinggal dikumpulin kan sekarang tinggal dikumpulin. Ya, sekali lagi Pak, ini udah yang terlanjur jual Pak. Kita tawarkan dulu kepada Ancol. Ancol tadi udah kasih solusi jalan tengah kan. Yang penting PT Berantas kalau mau, berarti pengurukan ini bisa selesai. Soal pengurukan selesai Pak. Tinggal soal tiang pancangnya Pak. Supaya kali anggaran 50M. Nah itu mungkin bisa kita turunkan tender. Ini kan tanggung kerjanya Pak 50. Nah mungkin kita bisa di dalam perubahan kita tambah. Itu alternatif yang paling buruk. Kita anggap yang lain tidak ada yang mau bantu Pak. Nah soal pembebasan lahan bagaimana biayanya? Yang bisa dihitung. Selain udah kerja begitu, kita kasih rumah susun, kan pasti sisa orang-orang yang punya lahan Pak Wali. Nah kalau kita libatkan, berarti cara ngitungnya itu tidak boleh ngitung orang yang sewain Mbak. Kan ini mulai kosong. Misal saya punya 10 rumah sewakan, saya harus hitung 1 rumah saya ganti. Kalau 10 rumah saya, kamu bisa tempatin orang atau tidak? Kalau ada keluarga kamu tinggal, boleh kita ganti. Kalau tidak ada, kamu sewakan. Oke, kalau kita mau ganti, kamu juga ganti saya, bayar pajak 5%. Siapa pemain properti di sini? Kita bisa tangkap Pak, polisi Pak, pelanggaran pajak. Kecuali kita tidak mau kasih dia pindah. Nah ini juga mungkin kita minta yang udah dapat pulau ini yang membiayai Pak Wali untuk penggantian ini. Nah untuk sisi kiri, sisi yang ini kan memang udah Jakpro mesti beres tuh Pak Wali pernah tindak yang restoran tuh Pak. Sekarang udah ada lagi sewa alat berat itu, dari mana bisa bikin gudang begitu besar di dalam? Hah? Sekarang sudah selesai, sudah sama. Udah harus keluar dia. Sudah bisa ngomong. Kalau enggak kita akan tuntut. Wali sudah ke lapangan. Harus kosongkan dia, tidak ada urusan itu. Rumah-rumah mesti kosongkan. Meski kita bukan mau keras Pak ya. Udah keterlaluan tanah-tanah DKI dirampok seenaknya itu. Nggak ada lagi alasan. Nah ini kalau ini bisa beres berarti waduk fluid, PU, mesin. Ini konvensional beres Pak. Dengan cara gotong royong. Tapi ada cara kedua nih. Cara kedua mungkin kita tawarkan kepada swasta tadi. Anda kita kasih izin reklamasi. Jadi kita kan mulai bid lelang. Semua pulau kita kasih izin reklamasi. Kalau dia berani kasih kita sekian hitungannya Pak. Kita ubah gitu Pak. Kalau mereka tolak, bagaimana Pak? Mereka tolak kan kalau di deal ada Berantas dengan Ancol kan ada uruk ya Pak. Kita kan minta dari kita jalan seperti tadi. Berarti yang stadion semua nggak bisa jalan Pak. Kalau mereka tolak Pak, kami mau cabut semua izin ini. Kita ambil alih. DKI ambil alih. Kita tidak tahu masukkan ke Jakpro atau langsung DKI sendiri, kita tidak tahu. Kita akan uruk sendiri. Kita pinjam uang atau obligasi, uruk sendiri. Kita jual 20 juta. Tinggal tawarin Ray White atau apa. Kami lagi uruk nih. Siapa yang berani ngambil di muka, kayak kita siap bikin ruko lah Pak. Siapa yang berani bayar di muka 20 juta per meter. Selebihnya terserah Anda mau jual berapa. Kalau Anda tidak mau, kami jadikan, kami bikin perumahan. Kita bayar orang PU, bayar orang perumahan Pak. Kita punya bisnis properti, kita ada pembangunan Jaya, ada Ancol. Nah, kita bisa lakukan Pak. Kalau misalnya Pak Budi udah nggak bisa, kita macam. Kalau ada yang bisa, nanti kita juga mungkin lelang di RUT, BUMD nih Pak. Jadi siapa yang bisa kasih kita uang ini, Anda jadi di RUT. Seperti rumah sama. Kita tawarkan seperti itu. Jadi ini lebih realistis.
Nah, itu kan kita tentu pertama tidak mau lakukan cara itulah. Untuk apa kita labrak situ, labrak sini kan. Jadi kalau memang terpaksa, kita mau lakukan. Karena ini cara satu-satu itu Jakarta tuh bangunnya dengan cepat. Buat sekolah, bangun rumah sakit, semua kita punya uang. Apa hitung aja Pak. 100 hektar Pak, kalau saya ambil untung 10 juta Pak, udah 10 T Pak. Ini kalau 1000 hektar Pak, berapa? Ya? Udah 100 T kan? Ya Pak, 100 hektar udah 10 T, 100 T. Ini berapa ribu hektar total kalau kita hitung itu Pak? 2.700. Berapa? 2.700. Nah, 2.700. Berarti kan berapa tuh? 276 T. 2000-an T Pak. Iya. Kalau 10 juta Pak, itu 2.700 T. Itu Pak, itu kalau ya 2.760 T itu Pak totalnya Pak. Yang main-main Pak kali 10 juta Pak. Masa kita mau buang uang ini lebih besar dari Pak APBN? Dan saya yakin Jakarta mau jual apapun laku Pak. Dan kita bisa linkkan ini semua Pak. Sekarang saya tanya Pak Soedan, sanggup nggak Jakpro membuat ini semua link semua? Pasti sanggup. Perbedaannya kalau di Waduk Pluit itu 5,6 juta, Pak Budi pasti tidak mau menerima ini 5,6 juta. Memang kenyataannya tidak 5,6 juta hasilnya nanti. Itu ada seal, ada apa yang Ya. terbuat. Kita konvensi harga satuan, sah-sah aja buat kami. Artinya, kami akan membuat harga ini di harga satuan. Tapi di sini kami tetap mesin kami itu mengurus 5,6 juta. Jadi yang kami hitung mesin tadi itu 5. Bapak hitung per harinya berapa apa itu maksimal per hari? Kalau tanker memang seperti yang Pak Budi bilang tadi Pak. Ada Aku juga harus tender kan ini? ada alming cost, ada operation cost, ada mobilisasi, mob demop, ada pipanya aja 75 miliar Pak. 600 batang. 600 batang pipa 30 inch, 80 cm. Saya pakai itu aja ya. Rata-rata habis. Rusak lah Pak. Ya, itu rubber joint itu mahal sekali Pak. Kalau ada belokan, itu ada rubber joint itu mahal sekali. Pipa itu pipa apa itu? Besi. Harus pakai uang. Masih bisa. Misalnya dari Pluit pindah ke Sunter masih bisa. Itu bisa lebih murah lagi kan? Iya. Nah, itu bisa kita tekan lagi. Kalau perlu pipanya kita yang beli Pak. Jadi pokoknya pada dasarnya bisnis to bisnis aja Pak. Jadi nggak ada yang dirugikan. Berantas pasti untung karena Bapak bisa beli pipa sendiri bisa loh Pak. Dan Bapak Ya. pakai terus Pak. iya, tapi biar bisnis dia Pak, bukan bisnis kita Pak. Biar dia ada komisi dari biar untungnya gitu. Silakan. Enggak, kalau Apa bisa saja. Pak, ini langsung mau jalan Pak. Siap Pak. Dan kalau siap ya. Kalau yang itu bisa. Tapi syaratnya itu aja Pak. Kita dari apa bahan Pak, bukan dari volume. Kalau dari volume saya bertanggung jawab Pak. Berarti bisa dari bahannya. Gitu kan, tender. Cost plus fee maksudnya. Pasti ya. Pasti. Bisa saja Pak. Jadi ini sementara Pak ya. Ya. Saya bawa kapal saya ke pojok itu sudah 35 miliar. Pojok, kemudian pipanya 500 batang 75 miliar, sudah 110 miliar, 100 miliar sendiri Pak. Baru fuel consumption-nya tuh. Wah ini 5 kali bulldozer mesinnya Pak. Kalau pompa kita, pompa 5 kubik per detik itu 350 kilowatt. Ini 1500 kW mesinnya Pak. Mesin besar sekali Pak mesinnya. Nah, belum lubrikan apanya operator, kemudian sepanjang sungai itu kita harus bikin staging stick, kita ikat pipa itu jadi di pangit sungai itu kita ikat semua. Kita 5-6% aja bukan kita cari. Ini kita anggap membantu Jakarta, Aceh
tsunami kami masuk Pak. Merapi meletus kami masuk, Sidoarjo keluar, sampai 150 miliar kita kerja belum dibayar Pak waktu lumpuh Sidoarjo. Terakhir bertengkar DPR sama SK, akhirnya dibayar. Tapi yakin kita dibayar itu aja. Kita yakin dibayar, dan itu semua kayak cost plus fee aja Pak. Salah satu misinya BUMN ya seperti itu. Nah, Pak Budi berharap seperti itu ya monggo, tapi Bapak tadi bicara bisnis. Dengan harga segitu dia dapat segini nanti Pak ya. Memang ya bisnisnya hebat sekali. 72% balik ke DKI nggak apa-apa. Ya artinya memang DKI Pak. Kita kan pelaku aja Pak. Kita kan pegawai. Nah kita tawar nanti ke Ancol karena Ancol punya sendiri. Ya. Pimpin urusan waduk ini siapa? PU kita. Itu yang mimpin untuk revitalisasi waduk Pluit. Siapa yang mimpin kan, yang incas kan? PU ini kacau juga PU kita nih. Suruh apapun takut weh. Jadi PU ini, Pak Gu juga tanya maunya apa PU itu loh. Ini PU air mau dipisah atau mau apa gitu loh. Kalau cuma udah menurus jalan dia tidak bisa urusan air. Ini masih jelas juga Pak PU ini. Kata Joki orang air kan, setengah-setengah, ampipi. Nah, jadi masih jelas gitu. Jadi ini mesti ada yang tanggung jawab. Masa saya suruh yang tanggung jawab asisten ekonomi? Iya kan? Sipal bisa, pompa oke Pak. Bukan, maksud saya ini waduk Pluit ini bikin sampai sesuai gambar tadi Pak kasih data. Kita tadi lihat tadi Pak. Baik, gambar dari Pak. Jadi Pak Gubernur udah naksir kayak begini nih. Nah maksudnya kan mesti ada orang yang Pak Gubernur panggil-panggil nanya sampai sejauh mana kan. Nah hijauin ini siapa? Misalnya tadi bilang Jakpro sama Green Bay misalnya gitu Pak loh. Atau yang Emporium, atau yang namanya Pluit Village, atau Pantai Mutiara. Ini kan kamu nikmatin semua nih. Atau termasuk yang Landmark kemarin, yang samping kantor itu loh. Lah Laguna kan terlalu kecil kalau dijual Pak. Nah ini kan. Terus yang apartemen yang baru, Seaview itu Pak loh. Ya, dia nikmatin semua Pak, ke sebelah kanan Pak. Nah itu mungkin Jakpro yang akan mengkoordinir mereka. Kalau kita sebut dia sitpile mungkin dia nyumbangnya juga mungkin agak berat mereka. Terus jalan ini udah jadi, jalannya Pak, mau lebarin dari yang samping Pluit Utara nembus ke sampai ke Muara Baru Gunung Panjang. Itu mesti dilebarin Pak. Nah itu bisa tugas Bapak. Sitpile ya pakai anggaran PU. Kami masih anggaran PU kan? Dan kita sudah bilang sama Pak Ketua. Nah, terus nanti yang pompa juga kita bisa minta. Udah ada. Nah, artinya kan jalan Pak udah Pak. Tapi sekarang SKPD mana yang bertanggung jawab terhadap ini? Sama seperti Pak Herianto. Sekarang kita pemanasan nih Pak, sampai tunggu 3 bulan kan udah mulai kedok-kedok seperti ini Pak. 50M. Dia kalau ke punya 500 juta di lacinya itu. Ke KPU semua kan? Pak Budi ke KPU dulu ya? Iya. Itu mah ke KPU saya nggak jelas lagi ke KPU ini gitu loh. Saya ini bupati Pak Gubernur ini wali kota Pak. Kalau kami ini pengamat politik jadi gubernur, wakil gubernur boleh jadi kadalin. Kita ini bupati Pak, panitia anggaran deh Pak. DPRD Pak, saya tahu semua Pak. Semua anggaran mau kemana saya tahu semua Pak hitungannya Pak. Saya anak kontraktor dari kecil udah main sama orang PU. Dari bandara sampai gali sampai bikin dam. Dia kalau bikin bendungan pakai cor. Dari kecil saya udah ikutin Pak. Ngitungnya gimana Pak, kubiknya gimana, mana yang dam site, mana yang aduh tipuannya banyak lah Pak. Kita semua udah tahu lah. Cara mau ngakal-ngakalinnya semua kita pun tahu lah. Hot mix mau berapa tebal, campurannya gimana, semua kita tahu Pak. Siapa ini? Makanya saya bilang, kalau Bapak pimpin, ini kan jelas. Ini gambarnya udah jelas. Ya kan? Ini tadi gambar dari Pak Berantas. Nah nanti tinggal kita bicara Pak Suena soal untuk ganti rugi itu Pak Wali Kota mau hitung. Nanti anggarannya kita cari dari kawan-kawan CSR Property. Itu sudah begini Pak. Yang sebenarnya seperti itu. Sudah, ada keluar. Oke.
Nah, udah sosialisasi mereka. Kiri saja segitu Pak. Iya. Ada 2 kelurahan. Ada hitungan rumahnya ya. Iya, yang pertama saya laporkan Pak, kalau yang produser Bapak kan kalau dia pemilih punya 10 kan hanya 1 dikasih. Ini berarti beda lagi. Unit itu dihitung Pak ya? Iya, itu total bangunan. Jadi ada permanen, semi permanen sama darurat. Dan hitungannya per meternya itu kan sudah dengan dari. Makanya sekarang pertanyaan kita, kalau ada orang punya 100 unit, pada didik masyarakat nggak benar juga loh maksudnya Pak. Kalau kayak gini Pak ya, semua kan nancap Pak. Nggak tahu juga Pak, ini Ya. nggak apa-apa. Kalau ini kan sesuai dengan ini Pak, apa yang ada istilahnya kalau mau di Pak Suhaida gimana Pak ya Pak? Menurut saya nggak perlu segitu. Iya, terlalu besar. Terlalu besar. Berat pada teman-teman juga. Ya, Berat mereka. terlalu besar. nanti dicari modulnya. Saya kira 50 M semua pun udah bisa harusnya. Bisa apa ya Dento? Jadi memang kalau untuk itu Pak, semua yang menjadikan kos besar dan tidaknya kan tergantung daripada jumlah dari penyewa maupun pemilik. Nah, pemiliknya kan tidak lebih minimal kan mesti 40% atau 25%. Nah, salah satu yang perlu diatasin awalnya itu adalah maksudnya di dalam itu banyak aparat yang di dalam. Makanya mereka tuh berani bisa memperbanyak kontrakan karena ada aparat kita, termasuk dari yang kapten polisi maupun dari anggota tentara. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau memang sudah terdata minta bantuan dari Kodam Jaya maupun Polda atau Kapolda mungkin bisa data setelah itu baru nanti yang pengontrak itu diberikan dia kalau kontraknya 1 bulannya 500 ya 500 saja mereka bisa kontrak ke lain atau di mana pengontrak tinggal di situ. Nah baru kita ping gitu. Karena mereka dengan kontrak hanya nancap sekitar 10 bambu terus dikasih triplek jadi triplek hanya yang di darat yang memang permanen khususnya yang di Jalan Muara Baru ada temboknya yang merah-merah itu batasnya asli dari waduk yang dulu itu. Nah maka dengan itulah kalau bisa. Kita kan boleh mulai yang di balik tembok aja Pak. Ya. Yang di Kali Gendong aja Pak. Jadi yang dari tembok sampai ke Jalan Raya Muara Baru kita nggak tentu. Iya kan? Tapi kalau memang usul kalau Itu ada sertifikat tuh Pak. Masyarakat. Enggak Pak. Nggak ada juga. pakai tembok merahnya itu. Itu masuk badan jalan Pak. Itu badan jalan yang bikin tuh ya. Iya. Itu terasa jalan tuh berapa sih Muara Baru? Harusnya lebar itu ya. Sejajar gedung panjang Pak, jadi 2 jalur sampai ke Muara Baru. Oh, seperti gedung panjang. Seperti itu. Kena masjid dong. Lah sebetulnya masjid itu kan tidak dibangun seperti itu. Iya, tidak boleh. Dulu itu mundur kan, menambah. Jadi konsep yang awal itu dalam gedung panjang sampai Muara Baru itu dulunya begitu. 2 jalur. Masjidnya kebesaran dong Pak. Iya. Masjidnya penuh tuh Pak. Makanya seingat saya waktu kecil saya lewat Pluit, seingat saya itu memang langsung lihat waduk gitu Pak. Sekarang nggak bisa lihat lagi Pak. Jadi sekarang ini semacam kemarin saya sudah membongkar sekitar 4 rumah. Ternyata yang mudah. Jadi itu aja yang kecil-kecilnya dulu, nanti tinggal sisa yang di daratan itu Pak. Itu yang saya maksud Pak Eri. Sebetulnya untuk bongkar awal, maksudnya ya, Iya. bongkar awal sekarang, Pak Eri itu udah lakukan berhasil, udah fotonya semua. Dan bayarnya juga relatif mudah, 500.000, 1 juta, ya ambil bongkar. Jadi yang sekarang pinggir-pinggir, kan dia bagi kan Pak. Ini kan Muara Baru, rumah, ini jalan Muara Baru, tembok. Tembok rumah lagi, Kali Gendong. Kali Gendong, ada lagi yang agak permanen, baru yang basah. Nah, jadi sekarang kita mau lakukannya yang Kali Gendong ke bawah. Tuh Kali Gendong nggak ada guna lagi Pak, udah lebih pendek daripada itu kan Pak. Jadi yang Kali Gendong sampai ke tembok kita biarin. Nanti dia kalau bawa sampah takut sendiri Pak. Pak, setelah Kali Gendong itu masih ada jalan setapak Pak. Baru rumah lagi, baru ke kali. Rumah lagi ya? Ada 3 waduk. Baik kita mau langsung Kali Gendong Pak, nggak ada lagi setapak Pak. Ya. Betul Pak Thomas itunya langsung dari Kali Gendong yang biru kan tadi kita potong Pak. Jadi yang mau kita pasang
Untuk nancep itu dari laut apa dari darat Pak? Dari pasang seat pile itu? Darat nggak bisa masuk Pak, dari sana Pak. Kalau dari jalan nggak bisa masuk pada. Kecuali dari sisi yang kiri bisa Pak, kalau kanan nggak bisa masuk. Betul Pak? Maksudnya, kanan nggak bisa masuk saya. Nggak bisa. Padat sekali Pak. Mesti dari laut ya. Laut, itu. Masuk dong. Yes. Jadi kemarin Pak kami menelusuri dari sini Pak, dari sini terus kita terus pilih ini pas di depannya rumah susun Pak. Ya. Itu ada namanya Gang Keretan. Itulah dari situlah kita mendata terus. Nah ini ada dua kelurahan. Ini Bapak itu sampai 5 Pak ya? Iya, sampai 5 pas di depannya rumah susun Pak. Ada situ ada. Itu ada gudang orang juga Pak. Ini gimana cerita Pak? Gudang bagus juga Pak sebelah kanan. Sebelah kanan jalan. Di sini. Enggak yang di mana aja Pak? Iya. Kita lewat Jalan. setelah lewatin rumah pompa itu Pak. Iya. Sebelum rumah pompa sebelah kanannya itu ada gudang-gudang bagus juga. Itu ada sah juga. Nah, ini Gang Keretan dari sini Pak. Ini kesana ini lah. Apa namanya? Ini yang kali Kali ini. gendong ini. Ini masih gede Pak. Karena dekat ini. Kedalamannya udah tinggal 1 meter. Semua pakai seperti ini. 7 meter. Lebaran ya, 7 meter. Berarti itu tidak sampai kali gendong kalau gitu. Jadi yang kita data Pak, ini termasuk sampai di sini Pak. Jadi sini harus bersih semua. Jadi ujungnya Itu 5 sampai jalan Pak. Sampai ketemu jalan. Yang hitungannya ini Pak. mereka mau. Mereka pada ini Pak, apalagi yang nyewa itu Pak. Kami juga ingin segera pindah. Yang ibu-ibu kemarin, hubungi ibu semuanya. Ibu tua kayak itu udah nggak apa-apa ibu semua. Orang punya cucu. Itu mereka sudah ada isu-isu Pak, bahwa mau ke rumah susun itu sudah harus bayar uang muka 6 juta. Saya bilang nggak usah percaya siapapun kecuali nanti ada pemerintah, bahkan dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, resmi nanti akan disosialisasi. Cuman ini permasalahan kan mungkin kepada pemilik bangunan Pak. Apakah nanti kita akan panggil dulu dengan konsep nanti ini kan, kalau kita menggunakan konsep dengan membayar bangunan. Kalau memang enggak, Mungkin kita mesti tandain Pak, masuk, ya. yang sewa dibayar keluar, langsung tandain ini sewain. Dia punya sewain. Kalau udah seperti itu nanti langsung kalau perlu dirubuhin. Jadi kita Bayar sewain. rubuh. Udah bayar yang sewa rubuhin, itu bukan kayak saya, yang punya mana kita nggak mau tahu. Bukan Pak, maksud saya pemilik juga harus dikasih tahu Pak, jadi ramai nanti. Karena kalau dirubuhin satu mungkin kayaknya pemilik juga akan mengganggu di situ. Artinya mungkin perlu dibicarakan dulu dengan mereka. Yang penting kita punya konsep dulu. Sekarang yang penting kita mesti punya data dulu. Bos properti PKL ini siapa saja, punya berapa unit? Pemilik. Kan kita belum punya data itu Pak. Ya, itu kita mau masuk. Nanti di sini Bapak masuk lagi, baru ketahuan tawar-menawar. Masa 1 orang sampai 10 miliar? Ya. Kan nggak masuk akal, 1 orang sampai 10 miliar. Iya kan? Dia punya penghasilan selama 20 tahun itu nggak mungkin 10 miliar. Hanya karena dia berani praktek itu banyak. Kalau dia 100 unit, tadi kan dia sebulan, kalau dia 250.000 dikecil Pak, 25 juta. Oh, 25 juta dia mesti dapat 10 miliar. Nah, yang model gitu mungkin 1 miliar pun dia sudah mau dirobohkan 100 unit ini ya Pak. Nah, itu kita mesti cek lagi gitu. Tawar-menawar ini Pak. Kalau semua dihitung rumah, saya setuju. Kalau perkampungan resmi hitung seperti itu, Pak, kita mau ambil alih. Ini kan bukan perkampungan resmi. Itu dengan harganya aja nih. Ini kira-kira kasih 3 juta mau nggak nih?
Kalau Pak Tarjuki kira-kira nyalinya kurang, ya dia terima gitu kan. Kalau Pak Soeharto nyalinya lebih besar, saya tolak, mau apa? Saya mau ribut. Tinggal kita bilang 500, masih nggak mau 1M. 1M juga nggak mau, saya mau 5M. Tinggal kita hitung-hitung kan 5M saya kasih orang, hidup kamu atau gimana gitu kan. Kita tinggal hitung-hitungan begitu, tapi keseleksi Pak. Atau mungkin formulasi penguji Pak. Kalau yang tadi ini kan justru ini menimbulkan pertanyaan pada pengawas Pak. Ini kok bisa murah, bisa enggak? Mungkin kita bikin formulanya Pak. Artinya kalau apakah 50%, contoh kalau dia punya 10, berarti 5 yang dibayar. Atau kalau dia punya 10, yang 3 yang dibayar, seperempatnya. Ya, mungkin seperti bisa itu. seperti itu. Kalau itu ada patokannya. Tapi kalau tawar menawar nanti susah nanti pengawasannya repot. Mungkin itu yang formulasi yang mungkin kita coba. Nah, mungkin langkah selanjutnya kita minta data nama-nama orang ini punya berapa Pak? Oh iya. Kalau sewanya kita nggak usah pusing. Iya, nanti pasti ke situ Pak. Maksud saya kita sudah punya formula dulu Pak. Ya. Karena tadi tawar menawar dengan mereka, mereka malah minta perkening ini. Nah sekarang nggak usah tawar dulu Pak, yang penting dapat namanya dulu Pak. Jadi Pak Gubernur minta, Pak Gubernur ingin tahu nama si pengusaha real estate PKL ini siapa. Nah di Solo beliau punya pengalaman seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu nih, mana pengusaha si pengembangnya. Kan ketahuan nih pengembangnya ada berapa puluh orang. Sehingga pengembangnya nggak mungkin sampai 200 orang. Ya mungkin sampai 200 orang. Soalnya kan pemilik kan dia beli. Saya kenal beberapa orang dia beli. Ada juga pengembang yang jual. Nah yang udah beli, dia pasti dapat ganti, dia pergi Pak. Kalau dari laut, memang lebih mudah Pak. Dari laut masuk. Kalau Bapak dari darat, bisa dicegah. Kalau dari laut, apakah Bapak bekerja di tempat dalam Pak? Makanya SKW kerja terus. Dan kali ini kerja di tempat dalam. Nanti yang semua kayu-kayu pinggir pasti bersih Bapak. Tinggal yang beton. Nah, tinggal udah bersih itu, tinggal beton. Tahap berikutnya yang beton itu kita tanya lagi, mana yang sewa? Sewa beri kamu keluar. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Dia ngomong kan punya siapa kan? Kan ketahuan punya siapa. Kita tinggal panggil dia. Anda terbukti menyewakan. Jadi yang dapat uang itu ditulis 5 kali. Dia menyatakan dia menyewa dari ini sekian per bulan. Dia buat pernyataan kan, dia terima uang kita, yang kita cari. Kalau dia terlalu mahal kita bilang, oke, kita bayar, tapi kamu juga harus bayar pajak. Pajak final 5%. Ya mungkin namanya Pak teorinya, tekniknya Pak mungkin justru saya ingin mencoba untuk merangkul penyewa. Karena ini di lapangan sudah diisukan bahwa yang dapat rusun itu hanya pemilik. Kenapa enggak? Penyewa yang dapat rusun. Nah ini kan nggak apa-apa Pak, saya pikir itu positif. Nanti yang penyewa kita rangkul, artinya dia yang di teman kita nanti itu yang kita tidak datang. Makanya saya pikir penyewa itu bukan kamu ini saya kasih berapa nyawa 500.000 ini saya kasih udah pergi, bukan itu nggak menjadi masalah. Tetap kita akan taruh ke rumah susun. Dan kita tawarinnya di rumah susun. Betul ya. Nah ini untuk soal pembebasan ini sudah ngomong berarti tugas Pak Wali ya. Iya. Pak Wali yang turun. Nah sekarang untuk yang keruk-keruk ini tetap Pak Herianto sama Pak Tarjuki. Ya, sampai beliau ini Kan sampai tunggu beliau 3 bulan. Iya. Itu untuk 3 bulan loh Pak. Kalau mobil-mobil Kita terus. tinggal 10 hari lagi Pak. Makanya kalau bisa yang pinggir-pinggir itu bisa sekalian sosialisasi karena action kita masih ada beko jadi TV segala macam tuh tahu bahwa kapal sih pasca banjir gitu. Tapi kalau saya sudah nanti 10 hari pergi terus nggak ada masuk alat sulit lagi untuk Kan kalau SPK butuh 3 bulan. Berarti kalau masih hitung-hitungan bisa 4 bulan lagi nih. Nah jadi sekarang kerjakan konsep pertama Pak. Bapak potong dulu 2 meter Pak. ya ini sekarang kita Kan dia banyak sampah, supaya Bapak juga bersih kan. Ya. Dia seluruh waduk ini dibersihkan 2 meter Pak. Kerjanya terus Pak. Kita bayar bulan nih sewa truk kita. Kan hitungannya kan bukan per kubik Pak Tarjuki ini. Bayar, ini kan per sewa alat. sewa alat tidak ada. Iya, kita bayar aja per hari. Kita terus 2-3 bulan ini. Bisa nggak nih? Bisa lah 3 bulan lagi. Berapa M ini kalau kira-kira? 3M. Ya, ke Satu bulan nggak sampai 1 M? Ya. Sampai 1 bulan nggak sampai 1 M. Karena truknya kan dari Bapak juga kasih kan. Iya.
Di luar truk ya, 1M satu. Di luar truk kan? Iya. 900-an juta waktu itu kita lihat. Betul, iya. 2,7. Ya anggap 3M lah Pak, kasarnya gitu Pak. Maksimal lah itu Pak. Itu udah 2 ponton ya, 1 ponton. 2 konten Pak, sudah masuk. 2 ponton kan? 2 konten. Terus tarik lagi dia angkat lagi. Kemarin aja udah banyak yang misah itu Pak, jadi kamarnya dia udah banyak misah yang ini. Itulah yang kita kasih uang. Nah sama satu lagi Baru Pak, saya- sekarang kan ada tempat buang sampah Pak. Yang truk-truk parkir samping sekolah itu Pak. Ya. Kau udah bersih, udah bayar rumah terminal tadi kita pergi terminal. Ya itu kan untuk pasti tumpuk kerukannya truk semua ke situ. Itu kan butuh dicor Pak. Tapi kan butuh cor butuh 2 minggu sih. Kalau bisa dipakai. Iya, enggak apa-apa Pak. Kalau 2 minggu Separuh-separuhnya bisa ya, Pak. naiknya mesti lewat tempatnya Bapak Iya, itu Pak. Yang lapangan spillway itu kita cari. Nah cor itu bisa cari dana nggak Pak? Minta itu story Pak. Bisa nanti saya Cor. di dekat spillway ya. Iya, iya Pak. Dekat spillway sekarang untuk tanah. Maka itu pipa-pipa besi yang dicopotin bahaya nggak nih? Yang dibongkar kemarin karena bocor itu kan ada besi-besi semua itu dibongkar, ada beton kan dibongkar tuh kemarin. Saya nggak tahu tuh konstruksi sana itu Mas. Ya kemarin kan ada sih Pak. Banyak loh sih Pak itu, Akhirnya itu, berapa puluh batang Pak ya, banyak loh Pak. Kemarin menutup itu Pak. Nah, berhubung sekarang tingginya dari kali Jalakeng sampai waduknya beda 2 meter, maka ini semua sipanya saya tarikin semua. Saya pakai bypass langsung potong, langsung seperti kayak tsunami itu. Sekarang kering semua kali-kali gitu. Untuk sementara untuk pasca banjir April ini kita udah welcome datang air besar tuh langsung masuk ke waduk. Kami tadi malam Maka sampai jam kalau 6. dulu kan dia buat nahan untuk kali gendong kali Pak ya, bukan ya? Bukan, itu Buat bahan air masuk. sisa pancangnya. Itu pada besi saat apa? bikin- Nggak bahaya panjang itu kan? Jangan roboh loh, saya takut jalan jadi roboh gara-gara itu. Makanya untuk membuat si Breta Kasiana dulu untuk saringan sampah, dia kan bendung dulu tuh Iya. dulu. Nah sekarang itu udah gak kepake lagi, mau diangkut Pak. Pancang sementara. Ya. Tapi ini nggak mempengaruhi konstruksi sekolah atau jembatan kan? Bukan. Kita lihat lagi Pak. Bukan kan? Bukan Pak, bukan. Itu hati-hati loh, saya takut bapak tarik-tarik roboh atau jembatan. Dulu untuk nutup membuat saringan itu kan digendung itu airnya. Nggak ngerti saya kalau itu. Nah, sekarang ditumpuk selesai taruh di situ gitu. Dan itu bukan lumpur yang di ujung itu, tanah. Sama. Enggak Pak, kalau itu memang tidak ada hubungan dengan konstruksi, hanya ditanamin orang sementara, dia nggak mau ambil, ya sudah, itu mah rezeki tambahan aja orang mau jual apa, saya nggak mau maksudnya pusing. saya pisahin, pocokin gitu. Jadi biar itu untuk terminal Pak. Jadi kalau kita mau Tapi ngeruk nggak sampah mempengaruhi apa, yang udah roboh. enak. Nah yang sekarang mau dicor. Pak, saya cuma takut, bahkan memang bocor tadi yang sekolah sama itu. Saya takut itu justru sipir untuk nahan supaya tanah ini tidak roboh. Bukan Pak. Bukan ya? Bukan Pak. Bukan. Oh, Iya. bukan, nggak Bukan. masalah. Tapi saya kira juga perlu dicek lagi. Itu nahannya pakai apa Pak? Jadi yang kita bocor tadi itu nahannya sama waduk tuh nahannya apa? Kan itu sudah ada batu kali Coba ya lihat. Pak. Hah? Enggak itu. Dicek aja. Jadi ini tanggung jawab PU ya Pak ya? Iya. Iya. PU. Nah, ini waktu perlu tanggung jawab PU Pak. Iya. Ya soal nanti kan ganti rugi Pak Wali Kota kan hitung, kita hitung yang wajar harga berapa ketemu untuk supaya berantas bisa kerja Ancol yang nego. Ya Pak, Sitpai nanti kalau kita kurang-kurang duit minta bantu-bantu kan masih bisa. Sisanya Jakpro cuma teman-teman. sedikit nih Pak. Kalau 50 miliar nggak sampai separuh tuh Bang kali Pak. Ya Sitpai itu, Sitpai mau berapa Pak? Kalau 100 berapa Pak ya? 120. Pak, 20. Pak, Lewat versi. ya Sitpai Bapak versi itu berapa Pak? 4.150, 240 miliar, 140 miliar, 145 Pak. 145 kan? Berarti kita masih kurang 95 miliar. Bapak kerja 6 bulan tuh ya? Sipalnya 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi sisanya dari kita kan dapat 50. Enggak 50 tender kasih beliau gitu Pak. Kalau dia yang menang, tapi ini kan pekerjaannya seperti konsep tadi. Itu cuma di perubahan anggaran kita naikkan. Yang mana? Jadi 150 gitu. Tendernya bisa tinggi. Nanti sebenarnya kan ada flyover Ya, bisa sekaligus banyak. flyover selesai. Dan
Kalau yang isi pilot Yang penting masuk isi pilot. Semua Selama itu penting. masih yang bocor-bocor dari laut kan bakal coba fokus isi pilot jadi. Sekalian itu. Jadi terpompa-pompa. Biar dia nggak balik lagi. Sekalian itu bahaya Pak. Saya lihat itu bisa roboh tuh Pak. Saya lihat itu. Ngeri itu Pak. Udah terlubang-lubang. Kan tanggung ya Pak Rozi ya. Muara Baru ini tahun ini kita selesaikan Pak. Selesaikan. Iya. Muara Baru. Pak, ini kita langsung ke titik bencana aja Pak, biar nanti mengumpul untuk kegiatan lebih mudah. Maksudnya dari sini Pak, dari daerah tadi. Apa itu aja? Sekarang tinggal tambah. Jadi siapa sekarang? Jadi dari ini ke sana di rasa pembangunan. Ini juga kita mesti sampai ke utara. Itu tiang telepon itu punya siapa Pak? Provider. Bayar ke siapa dia? Hah? Atau dia kejatuhan gitu. Nah, tidak ada IMB kan? Pasti ada lah. Jadi bongkar. Bongkar itu telepon susah juga tuh dia pasti sewa murah ya. Bisa ada lagi Pak, di dalam sampai saya sama sampai ke ujung. Masuk ke terus sampai ketemu paling ujung sendiri rumah besar. Dapat kios Pak ya Pak, dapat toko yang di rusun itu Pak. Kita kasih ya. Saya malah bawa dia ke nama Joni itu pakai mobil ekster kok. Naik bus tuh sama dia, naik dia aja. Suami istri kan, kasih pasti toko semua udah. Urusin Pak. Kita ini tuh urus manusianya, itu soal itu kan nggak bisa dibiarin. Ini TBC, penyakit semua kayak gitu. Gila, ini mau bersihin sampah kok pusing PU. Mana ada bersihin lagi dari situ Pak. Biasa kita kerja di spillway Pak. Rutin kita spillway. Sekarang lagi dikerjain. Mana spillway dikerjain Pak, itu udah buntu. Bayarnya nggak, sampahnya di spillway itu ngeri itu. Sampai gunung kayak TLT pembuangan akhir. Pak Gubernur tiap hari Pak. menerima laporan foto terus tuh Pak. Ya, setiap hari laporannya ada tanggalnya semua. Bosan Pak. Iya, ini pasca banjir, pasca lapornya berani dengan menerima kejadian semua tiap hari. Pasca banjir Pak. Kamu mesti lapor ke Pak Tarjuki juga nih untuk bayarnya nih Pak Eri. Ya senyum-senyum aja Pak Tarjuki. Kamu nggak ada duit, saya nggak mau tahu duit dari mana, dari langit mau dari mana. Pokoknya dibayar aja kerja 3 bulan 4 bulan ini. Pak Arianto, aja Pak, SPJ-nya. Oh baik, Kita ya. yang sewanya ini segala macam, itu yang bukti kita Oh, siap Pak, baik Pak. Bisa. Ya, itu aja. Ya. Pak Tarjuki kalau ada suatu jangan minta lagi sama saya. Ambil nih Pak, kita anggaran sewaktu-waktu belum ambil, jadi nanti kalau ada SPJ-nya Ya, kemarin kan udah menggap-menggap nih ada duit nih. tukar Pak. Pak Tarjuki udah bayar ya? Masalah Pak. Hah? Nggak dikasihnya gimana? Nggak, uangnya dari PU lagi Pak Hodi ya? Dari Pak Hodi kan? Belum Pak. Sampai saat ini tidak betul. Tapi belum bayar ini. Pak Tarjuki udah bayar? Belum Pak, cuman saya pinjam tulis kaspon 200 untuk pinjaman Pak. Pak, kita belum ambil dari sewaktu-waktu, nanti kalau Pak ini kasih Nggak, pokoknya suatu waktu maksud saya jangan minta sama Pak Hodi. Iya. Makanya mainnya sama orang PU semua. Aduh. Maksud saya jangan minta sama Pak Hodi, minta sama Pak Sweta lagi. Ini PU jeruk makan jeruk semua nih. Jadi mesti jelas nih duitnya nih. Ya kan? kalau APBD harus ada poinnya itu Pak. Ya udah Bapak, terus orang PU semua Baik udah Pak, tahu. ya dibikin ya. Kita nanti kalau enggak jadi Masa operasionalnya udah kayak. Nggak, jadi kita putuskan tuh terus kerjanya Pak ya. Baik, baik. Truk datang bawa terus Pak. Jadi pembersihan yang 2 meter 2 meter jalan terus sambil tunggu PT berantas bisa oke. Soal tawaran soal yang pulau gimana ya Pak? Soal stadion segala macam gimana ceritanya? Pak Soedan gimana Pak? Iya. Pak Soedan ya kerja sama bos-bos pulau nih. Mesti jelas ini Pak. Justru itu kalau bisa kita sama-sama duduk bareng aja Pak. Kita mau ambil alih. Jadi langsung saja kita
ditantang. Ya. Program ini kalau bisa masuk melalui. Kalau soalnya dia masih panggil Pak Moko ya, yang kumpul ini. Iya. Pak Moko aja ya. Jadi kita ketemu Pak sekali. Kita Semua bilang konsesi itu. Pak yang Moko sudah undang, ya kan kita hitung bisa segitu. Iya. Udah ada yang bilang, ada bos yang bilang, oh nggak bisa, kan nggak laku katanya, lagi susah. Kita sudah tidak mau lagi di sini katanya. Belum saatnya. Nah kalau belum saatnya kita minta kembali saja Pak. Iya. Konsesinya Kita punya hak kan. Kasih ke Ancol berani kelola nggak nih? Jakpro berani kelola dong waduk kulit udah jadi. Dia tanah bapak itu biasa bikin pakai pipe Pak. Atau bikin apalah, kalau rusunnya nggak cocok juga. Kita yang BMW aja. BMW ya Pak and Ride, bapak bisa bikin di situ Pak. Ya saya pengen orang Perui nanti itu bisa titip mobil di sana dekat Mega Mall itu, dia bisa naik Transjakarta. Nanti di Sunter juga sama Pak. Di BMW juga jadi orang parkir naik Transjakarta. Sekarang kalau nggak mau naik Transjakarta udah nggak bagus, kalau udah enak, tempat parkirnya lagi dia taruh, dia naik. Daripada dia macet kan, dia bawa mobil pusing, dia parkir kan, dia naik. Karena parkirnya murah. Tadinya ada pemikiran kalau kurang lahan di situ karena kebutuhan tinggi gitu. Kami beli lagi. Jadi itu sebagian yang sebetulnya kita melakukan untuk kapasitas susungkan untuk susun bawah, untuk lantai kapasitas itu. Bilang Laguna saja kan 2 hektar dapat 2.000. Laguna tuh bangunnya hebat Pak. Dia bikin padat sekali itu Pak. Sekalinya 2.000. Enggak, kalau mau tanah apa aja Pak, yang ada beras itu Pak, dia bikin Pak. Ya justru itu bagian situ sekalinya Boleh Pak. yang sudah siap. Kan buat jalur hijau Pak. Ya jalur hijau nanti kita kompensasi. Bukan jalur hijau, pokoknya jalur hijau Pak. Jalur hijau taman burung Pak. Hijau. Bapak juga jalur hijau ya? Cuma 5%. Oh Jakpro juga jalur hijau? Iya justru itu makanya kami kan itu kos terus. Jadi makanya nggak ketahan. Yang lahan sengketa ini yang situ bosan bukan. Itu lapangan tenis punya siapa Pak yang besar bisnis time itu Pak? Yang di mana? Ini Pak. Ya, lapangan tenis itu. Ini Pak. Oh ya, Jakpro juga lapangan tenis sewa itu Pak? Yang depan layan klub segala macam gedung-gedung. Lain Pak. Ini yang di dekat Yang lain sini Pak. Yang lain. Oh lain jadi ya? Ya, Lain versi lain. Harus masuk semua ke timur. itu yang kena sengketa yang dengan Umar itu kita kalah Pak di pengadilan. Jadi hak bawahnya haknya pemerintah DKI melalui Jakpro, tapi atasnya belum pernah dibebaskan dulu. Ya, ya sekarang masih berlaku satu. Gak mau kita hijauin Pak. Iya, nggak bisa dipakai juga oleh dia. Hijau kan? Iya hijau. Hijau tanamin aja pohon-pohon Pak semua. Ya nanti tinggal bisa lihat itu. Kalau lapangan ini memang mau kosong Pak yang sengketa. Semua kosong. Itulah. Cuma ini aja Pak, ini yang Enggak yang restoran itu Pak, yang Bapak itu. Iya ini yang kemarin itu Pak. Restoran itu ya? Pernah. Proses bukan juga Pak. Nah, sekarang dia tanam pohon-pohon Pak. Iya. Mereka memang nggak ada bangunan sini, yang ada bangunan ini Pak. Ya, tenis kan di situ Pak. Turun lagi Pak. Fasum yang sewain Pak, pedagang batu alam itu Pak. Oh ini Turun lagi. sini ya. Kan tenis ke bawah lagi Pak. Iya, Tenis. iya. Nah, itu. Tenis bisa Pak. Ini Jakpro. Masuk-masuk juga Bro. Itu hijau kan? Hijau juga bisa kita hijaukan. Kok bisa jadi tenis gitu? Dari dulu orang lapangan tenis. Kok bisa ya? Iya. Depannya lagi kan lain klubnya gedung itu ada gedung kulit timur gitu. Iya. Ya. Jadi kalau kita pakai sebagian buat itu. Ya. Ya Pak, terima kasih. Nah, Mas, mungkin nanti Bapak siapa? Yang saya tahu pastinya kapan Pak bisa mulai giurnya Pak? Bapak. Seminggu lah Pak. Tender kan? Cepat tender dari APBD Pak. Awalnya berapa lama Pak? Kita tahu nama-nama orang mau ganti Bapak. Sebab baru bikin formulanya Pak. Saya kan tidak hanya dari saya tadi Bapak bikin formula aja, Bapak ini sama Pak. Iya. Formulanya seperti apa? Kita harus cari dana soal masuk pembebasan ini Pak, sisi kiri Pak. Ya kan, karena kalau bos yang udah komitmen mau ganti, tapi kalau terlalu mahal kan Pak. Sudah ada sih beberapa yang saya. Kalau terlalu mahal, kalau sisi sampai itu 55 kan terlalu berat. Nah saya lebih cenderung caranya Pak Herianto Pak, yang itu Pak.
Herianto, Bapak bicara saya lebih jauh. Iya. Dia ketemu, kalau laporin, dia Pak Soena kontrak lebih murah Pak. Kayak pinjam dulu. Lapang basah dulu. Yang basah. Iya. Nah, yang basah yang kayu. Mereka juga dia bilang ketemu saya beberapa di baru. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi Pak, udah hancur, udah busuk kan. Nah itu di itu udah eskavator Bapak pelan-pelan robohin kan tinggal yang beton nanti. Dia udah ngurangin itu minimal menjaga dia tidak sewain lagi Pak. Orangnya udah pergi kok sana Pak. Kan saya mungkin lumpur terus Pak, itu yang kosong-kosongnya. Orangnya ada kontrak kayak ini, kalau memang nggak ada yang nunggu lama, nggak urut lumpur aja itu rumahnya dia yang di timur yang belakang Kapolsek itu. Udah saya gituin. Cuma yang di sini memang rawan, harus sekali turun dulu. Dari kanan agak rawan ya. Iya, agak rawan Pak. Itu nanti muncul banyak juga dari yayasan apa itu. Iya. Di depannya lain Nanti ada sama yang hukum itu Pak. Tapi nggak apa-apa nanti dipanggil di galang aja nanti mereka itu. Ini betul-betul kesalahan lurah terbesar sebenarnya. Makanya kita lelang jabatan lurah salah satu itu untuk bisa ngawasi. ya saya kira itu juga termasuk masalah kewenangan juga. Kewenangan. Selama ini merasa saya mau tahu lah bukan urusan saya. Iya. Tapi saya rancang kan. Dulu itu wali kota itu yang mengangkat dan Milik lurah. mengangkat dan memberi darurat. Dulu itu di Jakarta Pusat Pak sudah pernah. Itu kan lurah itu meninggal. Komanya itu dia sebagai ngomong itu sama saja. Karena wali kota bisa benar-benar setelah tidak lagi wali kota yang mengangkat dan memberikan itu dia kan sebenarnya bukan wali kota ini kan itu artinya. Nah, sekarang kita cari bibit dalam lelang. Nanti yang menentukan wali kota kok cocok dan cocok. Kita mau ke arah situ aja. Ya kan? Sampai sekarang kan eselon 2 itu menentukan eselon 3 dan 4. Kami nggak mau tahu. Salah satu juga Pak Wagub di lapor sekalian kewenangan wali kota untuk kasus-kasus Pak. Itu sekarang di referensi betul saya terserah saya sebagai mantan di Tewa saya untuk pengawasan lapangan itu harusnya tetap di wilayah sekarang kan Sebelum di BPKB. nggak mampu Pak. Tidak saya coba organisasi. Enggak berkali. Ya saya belum wali kota. Harus kopi. Kalau saya kembalikan ke wilayah Asisten. Jadi Pak Herianto udah tahu kondisi Pak ya. Baik, siap. komunikasi. Apa nanti mau yang ngecap itu? Ya. Ya. Siap. Kalau yang kecil nanti kita ngomong. Baik, siap. Budi